Halo, selamat siang, Paki dan juga Farah. Siang, Siang. Nah, Oke, hari ini mau ujian ya? ya, Oke, semoga lancar ya. Nanti jam 3 berarti ya? Berarti dari sebelum jam 3, Paki mau live dari Zoom. ya. Oke, tunggu ya teman-teman. Kalau gitu kita langsung aja ke kegiatan hari ini. Sebentar. Nah, ini saya izin share screen ya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik? Baik. Oke. Oh iya, karena kita sebelumnya udah berdiskusi, jadi di pertemuan selanjutnya, setiap hari Rabu kita ketemunya tidak malam ya, tapi siang hari. Oke? Jamnya sama seperti hari ini, yaitu jam 2 siang. Gitu. Oke? Kalau gitu, hari ini kita masih belajar aljabar. Kalau sebelumnya kita belajar aljabarnya menyelesaikan soal cerita di mana dia menyelesaikannya dengan dua langkah atau ada dua kali pengerjaan. Kalau sekarang multi langkah berarti ada lebih dari dua kali sesuatu yang harus kita kerjakan dulu gitu. Nah, oke, kita mulai. Di dalam aljabar itu ada beberapa unsur dari em, operasi dari aljabar itu sendiri. Yang pertama ada namanya variabel. Variabel di sini adalah sesuatu atau nilai yang dimana nilainya itu belum diketahui. Kalau misalnya nanti udah masuk ke kelas 6 atau SMP kelas 7, teman-teman akan mengenal variabel itu dalam berbentuk huruf. Ada X, Y, Z, atau huruf lainnya dari huruf A sampai Z. Itu yang ada hurufnya namanya variabel, teman-teman. Nah, variabel itu biasanya nilainya belum diketahui atau harus kita cari nilainya. Kalau misalnya masih di dalam lingkup sekolah dasar, itu bisa dimisalkan dengan bentuk geometri atau kotak misalnya. Dua kotak ditambah 5 sama dengan 15. Kira-kira nilai kotaknya berapa? 2 kali berapa ditambah 5 jadi 15. Lima. Oke, betul. 2 kali 5. Karena 2 kali 5 itu 10. 10 ditambah 5 jadi 15. Nah, variabel di sini bisa kita lihat sebagai kotak, di mana kotak ini kita udah tahu di sana ada kotak, tapi kita belum tahu isinya itu apa. Seperti yang kita tebak tadi. Kotaknya kosong, kotaknya masih belum ketahuan isinya apa, tapi ketika kita cari, oh ternyata tadi nilainya 5 gitu. Atau di sini kita bisa beri label atau beri nama N gitu. Selanjutnya, di dalam aljabar ada juga namanya konstanta. Konstanta itu adalah nilai, nilai yang tidak akan pernah berubah. Jadi nilainya akan tetap, selalu tetap. Misalnya di sebuah taman ada batu besar yang sudah berada di sana itu selama 100 tahun. Jadi nilainya itu akan tetap. Batunya itu akan tetap batu karena di sana udah lama dia berdiam dirinya. Atau kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Sebentar, sebelum kita tulis, di sini ada namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka. Angka yang memberitahu kita seberapa banyak kotak yang tadi atau seberapa banyak variabel. Biasanya koefisien ini ada di depan apa namanya? Ada di depan variabel atau ada di depan huruf. Misalnya tadi kan kotak, ini 2 berarti koefisiennya bernilai 2. Kalau di depan kotaknya 3 berarti koefisiennya bernilai 3. Itu adalah koefisien. Atau dalam operasi hitung aljabar ini seperti ini. Contohnya, misal 3N
plus 5. 3N ini bisa kita misalkan sebagai kita mempunyai 3 kotak misteri. Berarti tiganya ini sebagai koefisien, kotak misterinya sebagai variabel yang belum kita ketahui nilainya, dan 5 ini sebagai konstanta yang nilainya udah tetap gitu. Jadi, ini adalah penulisan dari aljabar itu sendiri, teman-teman. Sampai sini, teman-teman. Ada yang bingung? Tidak ada. Enggak. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, tujuan kita hari ini, kita akan mengenal komponen. Komponen itu yang tadi tentang aljabar. Kita juga akan memahami cerita, di mana nanti ceritanya akan kita pecahkan, dan kita akan menentukan urutan langkah bagaimana memecahkan soal cerita. Nah, di sini ada misi yang pertama nih. Coba boleh baca bareng-bareng yuk, apa nih misinya? Andi Andi membuka buka dompetnya dan dompetnya. melihat ada satu lembar uang 10.000. Dia ingin membeli pensil baru. Nah, dia ingin membeli pensil baru, sedangkan dia mempunyai uang 10.000. 10.000 ini itu sebagai apa, teman-teman? Dalam komponen yang Konstanta. konstanta, betul, atau nilainya udah tetap 10.000. Nah, sekarang diketahui nih, harga satu pensil karena tadi dia pengen beli pensil baru, harga satu pensilnya ini adalah 2.000. Menurut teman-teman, apa yang akan terjadi jika Andi belanja dengan uang 10.000? Kira-kira dia dapat berapa pensil? 5. 5. Nah, coba kita buat pengurangannya ya. Misalnya ini total uang awal, 10.000. Kalau kita beli satu pensil, berarti total uangnya jadi berkurang, jadi 8.000. Beli lagi jadi dua pensil, total uangnya ada 6.000. Beli lagi, sisanya ada 4.000. Beli lagi sisanya ada 2.000 dan ketika kita beli yang terakhir, yang kelima kali, berarti sisanya nol. Maka ketika kita tulis, itu adalah 5 kali P sama dengan 10.000. Nah, 5 kali P. P-nya ini adalah pensil. Tadi pensilnya berapa harganya? 2.000. 2.000. Jadi ketika kita substitusi atau masukkan nilai variabelnya, ini nanti akan menghasilkan nilai yang sudah tetap, yaitu 10.000. Karena 5 kali 2 itu 10, nolnya ada 3, jadi 10.000 itu sama dengan 10.000. Nah, ini sama dengan 10.000. Jadi konsep dalam aljabar itu sendiri seperti timbangan, teman-teman. Ketika di sisi kiri itu nilainya 10.000, maka di sisi kanan juga itu harus sama dengan agar seimbang. Seperti itu. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Oke. Kita lanjut. Keklik. Nih, dari soal cerita Andi yang tadi, ketika Andi membelanja, di sana ada bagian-bagiannya. Nah, dari yang bagian tadi, ada nilai uang 10.000. Itu uang awal, itu berarti sebagai konstanta. Kemudian variabelnya itu adalah harga setiap satu pensil. Atau bisa kita tulis N atau P apa aja. Kemudian, tadi ada koefisien. Koefisien ini adalah jumlah pensil yang Andi beli tadi. Gitu. Bisa, teman-teman? Bisa. Oke. Eh, nah, ini ada cara berpikir multi langkah atau kita menyelesaikan soal cerita dalam beberapa langkah. Langkah pertama, yang tadi kita mengalihkan koefisien dengan variabel. Tadi kan koefisiennya 5. Variabelnya bisa N atau variabel apa aja. Kita kalikan. Nanti langkah kedua kita akan kurangi dari konstanta. Jadi, kita mengurangi harga yang tadi dengan konstanta. Jadi, langkah yang ketiga kita akan memeriksa gitu. Hasilnya apakah sesuai dengan yang pertama atau tidak. Nah, ketika
Kita akan visualisasikan, kita akan bayangkan uang 10.000 tadi adalah satu batang coklat yang panjang. Kalau misalnya 10.000 itu adalah satu batang coklat yang panjang, tadi dia setiap satu batangnya itu 2.000, ketika dia ingin membeli habis dengan 10.000, maka nanti coklatnya akan habis. Gitu sebanyak 5 kali. Begitu. Sampai sini, teman-teman bisa? Bisa. Bisa. Oke, wih, kompak banget nih. Oke, nih apa nih? Multi langkah. Multi langkah adalah kita memecahkan soal cerita di mana di sana butuh lebih dari satu hitungan. Jadi tidak menghitung satu kali, tapi ada beberapa kali perhitungan di mana setelah beberapa kali perhitungan maka kita bisa mendapatkan hasil yang akurat atau maksimal. Nah, di mana nanti langkah pertamanya di sana kita butuh lebih dari satu hitungan. Yang kedua, nanti kita harus cari angka rahasia atau variabelnya. Yang ketiga, kita akan urutkan hitungan dan kita akan operasikan hitungan itu. Di sini ada misi kedua nih. Rina ingin membeli sepeda. Dia sudah punya 5.000 di tabungannya. Kemudian dia berjanji akan menabung 2.000 setiap hari. Di sini kita kira-kira Rina ini ketika dia menabung terus-menerus sebanyak 2.000 setiap hari, uang 5.000 ini akan bertambah apa enggak, teman-teman? Bertambah Bertambah. Kira-kira kalau misalnya menabungnya dalam 3 hari akan jadi berapa uangnya? 11.000. 11.000. Kita coba 3 kali. Kalau 1 kali 7.000. 2 kali 9.000. 3 kali 11.000. Kalau 4 kali 13.000. Sampai dengan seterusnya dia akan terus bertambah sebanyak 2.000. Kalau dia menabung 10 kali dia akan dapat 25.000. Dan nanti ketika terus menerus dia menabung, dia akan mendapatkan uang sebesar harga sepeda yang ingin dia beli gitu. Nah, kita akan analisis yang tadi, di mana tabungan Rina itu kita akan ubah jadi model matematika. 5.000-nya adalah yang awal, adalah konstanta. Kemudian, banyaknya hari atau banyaknya berapa kali dia menabung, itu adalah koefisien. Dan tabungan hariannya itu adalah variabel. Tapi di sana variabelnya udah diketahui, yaitu 2.000 gitu. Nah, coba sekarang. Denny punya uang 10.000. Dia pergi ke toko dan membeli 3 buah buku tulis. Harga setiap bukunya adalah 2.000. Menurut teman-teman, mana cara perhitungan yang paling tepat untuk Denny? B. B. Kalau Farah yang mana? Bentar. B. B juga. Oke, betul teman-teman. Karena 10.000 ini adalah konstanta, 3 ini adalah koefisien, dan 2 ini adalah variabel. Jadi kita akan mengalihkan koefisien dan variabel, baru kita akan kurangi dengan konstanta. Nah, di sana menurut teman-teman kenapa sih kita harus dikali dulu? Kenapa harus dikali dulu nih? Terus apa yang terjadi jika teman-teman ini tadi urutannya tidak yang B? Apakah hasilnya akan tetap sama dengan urutan yang tadi teman-teman urutkan? Coba kita ulas balik. Dari sini, kenapa kita harus mengalihkan dulu 3 dengan em, koefisien dengan variabel? Kenapa enggak kita langsung jumlah aja dengan 2.000? Kira-kira hasil A dan B sama enggak? Enggak. Enggak. Hasil A berapa? 36. 36. Kalau hasil B, 4.000.
4.000. Di mana kalau misalnya nanti hasilnya sama, itu posisinya boleh ditukar. Tapi kalau hasilnya berbeda seperti ini urutan langkah pengerjaannya itu tidak bisa kita tukar, teman-teman, karena nanti akan menghasilkan jumlah operasi hitung yang berbeda, apalagi itu sampai dengan salah gitu. Jadi di sini kenapa sih kita perlu mengalihkan dulu? Agar apa? Agar kita tahu nanti uang punya Denny ini sisanya berapa ketika setelah dia membeli em, ke toko buku gitu. Kita lanjut nih. Nah, ini gimana nih caranya? Yuk, teman-teman boleh pakai annotate. Dina ingin membeli 4 buku tulis. Harga satu buku tulisnya 4.000. Dina membayar dengan uang 20.000. Sisa uang kembaliannya berapa? 2.000. 2.000. Kalau Faki berapa Faki? 4.000 dan 4.000. Faki bisa berapa? 4.000 juga? 4 buku tulis harganya satunya 4.000. Dia bayar pakai uang 20.000. Sama Faki? Tunggu. Oke. Oke. Betul teman-teman. Ini adalah cara pengerjaannya di mana kita akan mengalihkan koefisien dengan variabel dan nanti konstanta ini akan kita kurangi dengan hasil perkalian tadi. Maka jawaban akhirnya adalah 4.000. Betul sekali. Selanjutnya. Nah, yang kedua gimana nih? Boleh pakai annotate-nya juga. Petani memanen 3 keranjang apel. Setiap keranjang itu isinya 12 apel. Ternyata ada 5 apel yang busuk. Jadi, berapa banyak apel yang masih bagus? 31. 31. Farah berapa, Farah? 4. Oke, 31. Bagaimana cara pengerjaannya? Apa yang harus teman-teman lakukan di awal? 3 dikali 12. Berapa 3 dikali 12? 36. 6. Iya, 36. Kemudian setelah kita dapat 36, apa yang harus dilakukan lagi? Kurang Dikurangi 5. Oke, betul. Dikurangi 5. Jadi tadi hasilnya berapa? 31. Betul sekali. 31 apel. Sekarang, Edo punya tabungan awal sebesar 10.000. Selama 5 hari, dia menambah tabungannya 3.000 setiap hari. Jadi, berapa total tabungan Edo? 25.000. 25.000. Oke, kalau Farah?
Sama juga, sama juga. Gimana awalnya, teman-teman? Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? 5 kali 3.000. Oke, berapakah itu? 20, Hmm? 15, 15. 15.000. 15.000 harus kita apain lagi? Ditambah 10.000. Oke, betul. Jadi hasilnya 25.000. Betul sekali. Sekarang nih, yang keempat. Ada 4 kotak kelereng. Masing-masing kotaknya isinya 15 butir. Andi memberikan 10 kelereng kepada adiknya. Jadi sisa kelereng punya Andi ada berapa, teman-teman? 50. 50. Farah berapa, Farah? 50. 50. Langkah awalnya gimana itu, teman-teman? 15 dikali 4. Berapa tuh? 60. 60. Kemudian Dikurang 10. kurangi 10. Jadi 50. Betul sekali. Misi kelima. Teman-teman boleh pakai annotate-nya, silakan. Untuk berhitung. Enam belas. 16. Kalau Farah, berapa Farah? Ini. Bisa, Farah? Oke. Kita bahas bareng-bareng. Di sini ibu beli 2 lusin. Satu lusin isinya 12 donat. Kalau 2 lusin jadi berapa, Farah? Berapa? 24. Nah, 24 ini sebanyak 5 donatnya dimakan ayah. Berarti ditambah dikurang. Dikurang. Dikurang 5. Kemudian, dan 3 donat dimakan kakak. Diapain? Dit- Dikurang. Oke, dikurang ternyata. Ya, totalnya berapa nih? Jadi ini adalah nanti total donat sisa ibu. 16. 16. Berarti jawabannya sama ya tadi ya. Jawabannya adalah 16 donat. Yang keenam, harga tiket bus untuk satu orang itu 5.000. Roni membeli tiket untuk 4 orang teman dan membayar biaya parkirnya 2.000. Berapa total uang yang dikeluarkan oleh Roni? 22.000. Kalau Farah berapa Farah? 22. Oke, good job. 22.000. Dimana nanti langkahnya dikali dulu, ditambah dengan 2.000. Gitu ya. Kita lanjut. Di perpustakaan ada 3 rak. Setiap rak berisi 25 buku. Petugas mengambil
10 buku untuk diperbaiki. Berapa banyak buku yang tersisa di rak? 65. 65. Kalau Farah? Sebentar. Oke. 65. 65. Betul, teman-teman. Langkah awalnya dikali dulu, 3 kali 25 dan dikurangi nanti hasilnya dengan 10. Selanjutnya, Budi lari 3 putaran lapangan. Satu putaran itu panjangnya 200 meter. Kemudian dia jalan santai sejauh 50 meter. Kira-kira berapa total jarak yang ditempuh oleh Budi? 650. 650. Kalau Farah? 650. 650 juga. Good. Di sana kita harus mengalihkan 3 putaran dengan panjang setiap putaran, lalu kita akan menjumlahkan dengan jalan santainya. Tuh. Selanjutnya, warna pensil. Ada 5 kotak pensil warna. Tiap kotak isinya 12 warna, ternyata ada 2 kotak yang hilang. Ada sih 50. 50. Kalau menurut Farah berapa? Eh, Lihat, ada sisa total pensil yang warna? Ada belum. berapa? Ada totalnya berapa sisanya? Kan ada 2 Hmm. kotak yang hilang. 36. 36. Oke, apakah jawaban Farah sama? Tiga delapan. 38. Tadi 36 dan 38. Nah, angka yang paling tepat di sini adalah 36. Kenapa 36? Di sana ada 2 kotak yang hilang. Berarti awalnya ada 5 kotak, kita kurangi dulu dengan 2 kotak. 5 dikurangi 2 berarti dia sisa 3 kotak. 3 kotak dikalikan dengan 12. Itu 36 atau teman-teman boleh juga dikalikan dulu 5 dikali 12. Karena setiap kotaknya itu 12, nanti dikurangi dengan 24. Nanti hasilnya sama, 36. Tuh, bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Lanjut nih. Sekarang tentang uang saku. Siska diberi uang saku 50.000 untuk 5 hari. Dia jajan 6.000 setiap hari. Berapa sisa uang Siska setelah 5 hari? 20. 20. Kalau Farah berapa nih? Berapa Farah? Bisa? Atau bingung? Bingung. Bingung. Oke, kita bareng-bareng yuk. Awalnya, ini Siska diberi uang saku. 50.000 ini yaitu untuk 5 hari. Berarti untuk 1 hari dia dapat berapa? Loh, 10.
Satu hari dia punya uangnya 10.000 karena 50.000 itu untuk 5 hari. Jadi satu hari dia 10.000. Nah, sedangkan dia jajan setiap hari 6.000. Jadi kita kurangi dengan 6.000. Sisanya berapa? 4. Empat. Sisanya 4.000. Setiap hari dia memiliki sisa uang 4.000. Kalau dalam 5 hari berarti kita harus apain? Kali tambah kurang bagi. Kali Kali. Kali. Kali 5 hari. 4.000 dikali 5 hari, 20. 20. Betul. Atau kita bisa juga hitung. 6.000 ini dikali 5 hari, dia dapat berapa, dan nanti dikurangi dengan uang yang awal. Gitu. Jadi sisanya dia 20.000. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ada 6 baris pohon jeruk. Setiap baris itu ada 8 pohon. Pak guru itu menebang 5 pohon yang udah tua. Sekarang berapa jumlah pohon? Apa yang harus dilakukan pertama, teman-teman? Kita harus apain dulu? 43 Oh, jumlahnya 43. Langkah pertama harus diapain dulu? dikali 6 kali 8. Oke, 6 dikali 8. Berapakah itu? 48 Oke, 48. 48, kita harus apain lagi nih? kurang 5. Kurangi 5, begitu. Jadi hasil perkaliannya kita bisa kurangi dengan 5 pohon. Karena 5 pohonnya tadi ditebang, mereka sudah tua. Jadi sisanya ada 43 pohon. Di sini masih bisa teman-teman? Oke, lanjut lagi. Sekarang, tentang kue. 20. 20. Kalau Farah berapa nih? 20. 20 juga. Good, teman-teman. Jawaban akhirnya 20 di mana? Kita harus pertama karena ibu membeli 5 kotak, masing-masing isi 6, dan adik mau makan 2 kue setiap kotak. Berarti kita kurangi dulu. 2, berarti 4. Jadi nanti 5 dikali dengan 4. Jadi 20. Sekarang, tentang penumpang bus. Sebuah bus dia bawa 30 penumpang. Di halte A, turun 5 orang, lalu naik lagi 12 orang. Kira-kira ada berapa jumlah penumpang di dalam bus sekarang? 37. 37. Kalau Farah berapa nih? 37. 37. Good job, teman-teman. 37. Kita kurangi yang turun 5 orang dan kita tambah hasil dari pengurangan itu. Good. Sekarang kita lagi. Yuda punya 40 kartu, dia membeli paket baru berisi 5 kartu setiap minggu. Selama 3 minggu. Kira-kira berapa total kartu Yuda sekarang? 55. 55. Kalau Farah berapa, Farah?
55. 55. Betul, teman-teman. Di mana kita harus mengalihkan yang selama 3 minggu dengan dia mendapatkan 5 kartu itu hasilnya 15 dan kita jumlahkan dengan total kartu yang ada. Jadinya 55 kartu. Sekarang misi ke-15. Ibu punya 20 butir telur. Dipakai memasak 4 butir. Lalu ibu beli lagi satu lusin yang isinya 12. Jadi berapa total telur ibu? 28. 28. Kalau Farah berapa Farah? 28. 28. Di mana tadi kita kurangin 20 dengan 4 butir sisanya 16 dan kita tambah dengan 12. Jadi 28. Kita lanjut teman-teman. Harga semangkok bakso itu 15.000. Danu dia beli 2 mangkok dan minuman teh seharga 3.000. Berapa total yang harus dibayar sama Danu? 33. 33. Berapa Farah? 33. Oke, good job. 33.000, di mana 2 mangkok berarti dikalikan 2 dengan 15.000. Jadi 30 ditambah 3.000. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ada 4 ikat balon. Tiap ikat balon ada 10 balon. Tiba-tiba ada 7 balon yang meletus. Ada berapa balon yang masih utuh? 33. 33. 33. Oke, good. 33 balon. Kita lanjut lagi. Biaya parkir motor itu biayanya 2.000 untuk jam pertama dan 1.000 untuk jam berikutnya. Jika motor parkir 4 jam, berapa biaya yang harus dibayar? 5.000. 5.000. Kalau Farah berapa Farah? 'Berapa? 2.000 untuk jam pertama dan 1.000 untuk jam berikutnya. Berarti ini 1 jam pertama, ini 2 jam pertama, berarti 3.000. 3.000 ini untuk 2 jam. Berarti ditambah lagi 2.000. Jadi, 5.000. oke, good. Jawabannya 5.000. Betul, teman-teman. Lagi, ada 5 kelompok belajar. Masing-masing anggotanya 6 orang. Ternyata ada 4 orang yang tidak datang. Berapa jumlah orang yang hadir? 32. 26. 26. Kalau Farah berapa Farah? Yuk, berapa nih? 5 kelompok belajar. Masing-masing kelompok ada anggotanya 6 orang. 4 orang tidak hadir. Berarti apa yang harus dilakukan pertama, Fakih Farah? Apa dulu nih, Fakih? Tadi yang dilakukan pertama. Tahu.
dikali 5 kali 6. Kemudian dikurangi 4. 5 kali 6 berapakah itu? Berapa teman-teman? 5 kali 6. 30. 30. Ketika dikurangi 4 orang yang tidak datang, jadi jumlahnya berapa? Oke, 26. Betul teman-teman. Nah, misi terakhir. Ada dua loyang pizza. Masing-masing, masing-masing loyang dipotong jadi 8 bagian. Kemudian dimakan bersama-sama sebanyak 10 potong. 6. 6. Berapa nih, Farah? Enam. 6 juga. Sama ya jawabannya. 6 potong. Oke, selanjutnya teman-teman boleh buka platform Algonova dan di-share screen. Miss boleh kirim linknya nggak? Boleh dong, sebentar ya. Oke, berangkat jam berapa, nak? Ke TPA-nya? Jam 3. Pas? Eh, Apa kurang? jam 3. Jam 3 pas apa kurang? Bisa kurang. Oke. Oke, kalau gitu sebentar ya, misalkan kirim ini. Tunggu. Ya, sebentar teman-teman. Udah pada diisi, para lagi diisi ya. Teman-teman boleh sambil explore dulu di platform Algo sambil Miss akan kirim link game dulu. Sebentar ya. Tunggu teman-teman. Nah, iya. Nah, kita perkalian dulu teman-teman. Tapi mudah kok perkaliannya. Nah, teman-teman boleh sambil share screen ya.
Oke, main zombie nih. Boleh main perkalian dulu, Faki. Nanti boleh main zombie. Ini level 1 ya, Miss? Ya, boleh dari level 1 dulu. Sampai level 3 ya. Kalau level 1 sudah selesai. Lanjut level 2. Dan ke level 3. Kayaknya tidak. Kenapa? Bisa? Gampang tuh. 3 kali 4. Berarti yang mana? Oh, perkalian mudah nih. Ini, kasih juga pakai wadahnya. Bolanya kasih ke sana juga, biar tepat. Bolanya kasih ke sini juga, Farah. Bolanya pindah-pindahkan juga ke dalam ini. Bisa. Ini hapusnya gimana? Hapusnya diulang. Reset wadah. Udah, Fakih udah ya? Level 3. Keren nih.
Oke, kalau gitu sambil kita fokus sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan, teman-teman boleh main tangkap buah ini. Mulai main. Misinya nanti lihat misi di atas. Misalnya anggur, berarti hanya boleh menangkap buah anggur. Hmm? Lihat di atasnya pisang, sekarang berganti. Fokus di misi atasnya. Mm-mm. Oke. Kayaknya pagi. Oke, jam berapa nih berangkat? Bentar lagi jam 3. 5 menit. 6 menit lagi. Farah gimana? Gampang perkaliannya? Nggak bisa ngisi wadah studionya. Oke, nggak apa-apa. Farah boleh langsung ke ini, nak. Ke game yang Miss, yang buah. Miss sudah kirim. Nah, mulai main. Nanti Farah harus fokus di atasnya itu ada misi, harus tangkap buah apa. Jadi Farah boleh tangkapnya buah yang ada dalam di atasnya aja, kotak misi. Nah, berarti apel. Farah hanya boleh tangkap buah apel. Selain apel, nggak bisa. Nanti kalau ganti, tiba-tiba tuh, tiba-tiba jadi jeruk. Cari jeruk nanti. Nah, kayak gitu. Ya, semangat teman-teman. Mas kena bom. Yo, fokus, fokus. Kita melatih fokus teman-teman sebelum kita latihan tentang aljabar lagi. Wah, punyanya Pagi banyak banget buahnya. Sampai merem tuh Pagi. Aduh. Dan skornya udah 0 nih Pagi. Terus bertambah lagi. 0 lagi. Nih, skornya Farah 175. Tadi Fakih berapa skornya? 0. Kena bom kayaknya. Oke, gimana teman-teman? Seru main gamenya? Hmm. Seru. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pengerjaan di sini. Nah, kita kerjakan bareng-bareng tentang aljabar. Nomor 1 di sini. Menurut teman-teman, mana yang termasuk konstanta dan mana yang variabel? Budi membeli 10.000, menabung 2.000 setiap hari selama N hari. Mana yang variabel, mana yang konstanta? Konstanta itu yang nilainya tetap. 10 10 ribu. itu apa? Konstanta. Konstanta. Kalau variabelnya mana? 2.000. 2. Oke. 2.000 atau N hari? N hari. Yakin? Nih.
Di sini variabelnya adalah 10.000 dan variabel konstantanya adalah 10.000. Variabelnya betul. Jumlah N hari dan koefisiennya adalah 2.000. Itu. Selanjutnya nomor 2. Ibu membeli 4 kotak susu. Harga satu kotak itu 5.000. Ibu juga beli satu kantong plastik seharga 500. Berapa total yang harus ibu bayar? 20.500. 20.500. Kalau menurut Farah berapa? 20.500. Oke, good job. 20.500. Di mana cara menyelesaikannya? Langkah pertama itu yang 4 ini kita kalikan. 5.000 nanti kita tambah dengan yang 500. Selanjutnya, nomor 3. Seorang kolektor punya 50 perangko awal. Setiap bulan ia mendapat 5 perangko baru. Berapa jumlah perangko setelah 6 bulan? 80. 80. Kalau menurut Farah berapa? Bentar. 80. 80. Betul, teman-teman. Kita kalikan koefisiennya 6. 6 bulan dikali dapat 5 perangko jadi 30 ditambah 50 jadi 80. Selanjutnya, sebuah mobil punya 10 liter bensin. Setiap jam, mobil menghabiskan 2 liter bensin. Berapa bensin tersisa setelah 3 jam? 4. 4. Kalau Farah berapa? 4 apa? 4 liter. 4 liter. Paki udah berangkat belum? Belum. 1 menit lagi. 4 liter. Apakah salah, Farah? Oke, Sama. betul. 4 liter. Sekarang tentang yang kelima. Ada 5 meja di pesta. Tiap meja isinya 8 orang. Kemudian datang lagi 12 orang yang berdiri. Jadi ada berapa orang di pesta itu? 52. 52. Berapa nih, Farah? 5 dikali 8 ya. Kemudian ditambah dengan 12. 5. 2. Oke, good. 52. Jadi 5 kali 8 nanti dijumlahkan dengan 12. Jadi 52. Sekarang, Denny punya 20.000. Dia beli 3 buku tulis. Harga satu bukunya 4.000. Berapa sisa uang Denny? 8 8 apa? ribu. 8.000. Kalau Farah berapa nih? 8.000. 8.000 juga. Oke, good job teman-teman. 8.000. Selanjutnya, tim basket lari 2 putaran lapang. Satu putaran panjangnya itu 100 meter. Setelah itu mereka lari tambahan sepanjang 50 meter ke gawang. Berapa total jaraknya? 250. 250. Berapa, Farah? 250. Oke. 250. Betul, teman-teman. Sekarang nomor 8. Ada sebuah bus membawa 20 penumpang. Di tiap halte, 2 orang turun. Jika ada 4 halte, berapa sisa penumpang yang ada di bus? 12. 12. Berapa, Farah? 12. 12. Betul, teman-teman. Oke, belum berangkat nih. Udah lebih. Ya, gak apa-apa. Loh, ada mamanya nggak?
Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 10. Oh, sama-sama sebentar. Kita buat soal baru nih. Miss akan kasih kuis sebentar. Di sini teman-teman. Miss akan kirim di chat Zoom sebentar ya. Tunggu. Tunggu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh buka link kuis ini. Oh, Paki mau berangkat? Ya, Oh, oke boleh. Nanti Miss akan kirim kuisnya ya. Oke. Boleh. Ayo Farah, boleh buka linknya. Share screen ya. Ya, Kasih nama kuisnya sendiri. Oh, di sana jika X-nya itu 5, berapa nilai dari 2X tambah 3? Berarti 2 kali 5 ditambah 3. Berapa, Farah? Dua kali 5 adalah 10. Ditambah 3. Jadi,
Halo Farah, kemana nih tadi? Tadi mati lampu, Miss. Pantesan. Miss kira kemana? Aku tiba-tiba hilang. Miss, Miss WhatsApp bundanya Farah checklist juga. Aduh, untung masuk lagi nih. Hmm. Oke. Kalau gitu kita lanjutin kuis yang ini aja deh, kita jawab bareng-bareng. Karena waktunya sedikit lagi. Nah, di sini. Nih, pertanyaan yang pertama. Sebentar. Nah, berapakah nilai X untuk persamaan 3X tambah 5 jadi 17? Nilai X-nya berapa nih? 3 kali berapa ketika ditambah 5 jadi 17? Yang mana? Caranya begini. 3X tambah 5 sama dengan 17. Di sini 3X. 5-nya habis karena kita harus kurangi 5 biar dia hanya sisa 3X. Oke, good. 4. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Simbol apa yang seharusnya menggantikan tanda tanya dalam persamaan ini? Simbol apa biar jadi 14? Tambah. Tambah, good. Simbol tambah. Selanjutnya, nomor 3. Eh, berapa nilai Y dari 2Y dikurangi 3? Ini kita tambah 3, kita coret. Di sini juga harus tambah 3, jadi 2Y sama dengan 9 tambah 3 berapa? 11. 12. Jadi Y sama dengan 12 dibagi 2. Berapa ya? 6. 6, good. Sekarang, simbol apa yang seharusnya menggantikan tanda tanya lagi? 10 tanda tanya 5 sama dengan 2. Simbol apa nih? Bagi. Bagi, good, yang bagi. Selanjutnya, berapakah nilai Z nih? Z. 5 kali berapa ditambah 2? Jadi 17. 3. 5 kali 3, karena 15 ya. 15 tambah 2 jadi 17. Selanjutnya, simbol apa yang harus mengartikan tanda tanya lagi? 6 sama 6 jadi 36. Simbol apa? Kali. Kali, good. 3. 6 kali 6, 36. Sekarang, Jenny membeli sebuah gaun. Harganya 40. Dia juga membeli dua pasang sepatu. Masing-masing harganya 25. Jika X mewakili jumlah total uang yang yang Jenny belanjakan, mana yang harus jadi persamaan aljabarnya? Yang mana nanti? Kira-kira yang mana? Misalnya dia punya uang, uang.
Dia beli gaun, berarti dia apain? Kalau membeli, uangnya Hmm, akan berkurang atau bertambah? kurang. Kurangi. Berapa? Dikurangi berapa? 25. Ini berapa gaun? 40. 40. Gaunnya 40. Kemudian dua pasang sepatu. Berarti 2 kali 25. Nah, ini ditambah nih. Karena dia beli lagi. Jadi uang ini akan em, merupakan jumlah total uang yang dibelanjakan. Berarti nanti kayak gini. Nah, yang sama dengan ini yang mana nih? Yang mana? Yang mana pertama, kedua, ketiga, keempat? Pertama. Pertama, kan tadi ada 2 pasang. Kalau gini hanya 1 pasang 25-nya. Yang 2 pasang yang mana? 4. Yang keempat. Oke, good. Yang keempat. Kita 2 soal lagi ya. Nomor 8. Alex itu memotong rumput untuk tetangganya. Dia mengenakan biaya 15 per halaman rumput. Jika Y mewakili jumlah total uang, berarti nanti jadi Y sama dengan jumlah total uang yang diperoleh setelah memotong 4 halaman. Berarti 4 kali berapa? Atau berapa kali berapa? Satu halamannya 15. Ini ada 4 halaman, berarti diapain 15-nya? Ditambah, dikali, dibagi, dikurang dengan 4. Tambah. Ditambah 15 per halaman. Jadi satunya itu 15. Kalau 4 berapa? Berarti harus diapain? Di, Dikali. dikali. Jadi 15 dikali 4. Yang mana yang betul? Yang keempat. Oke, good. Sekarang lanjut nih. 2 soal lagi. Sampai 10 ya. Emily memiliki 60. Dia menghabiskan 20 untuk sebuah mainan dan menabung sisanya jika S mewakili jumlah uang yang ditabung. Berapakah persamaannya? Berarti 60 di apain dengan Kurang. 20? Dikurang. Berarti yang mana? Pertama. Yang pertama. Nomor 10. Maria memiliki 15 apel. Dia memakan X apel dan masih memiliki 9 apel. Jadinya gimana? X apel. Dimakan itu ditambah dikurang. 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 Jadi mana nih persamaan yang betul? Jadi nanti sama dengan 9. Yang ini, ini, atau ini? Yang ketiga. Yang mana? Yang bawah atau yang ini? Ya, yang itu. Oke, berarti 15 dikurangi X sama dengan 9. Gampang nggak? Oke, good. Gampang. Kalau gitu, sekarang kita akan simpulkan kegiatan hari ini. Bentar. Hari ini, tadi Farah belajar apa aja? Yang Farah ingat. Mengenal komponen aljabar. Komponen aljabar. Komponen aljabar tadi ada apa aja, Farah?
Ada apa aja tuh? Masih inget nggak? Yang 3N plus 5. Yang mana yang konstanta, mana variabel, dan mana koefisien? Mana konstanta? Konstanta itu yang tetap berdiri sendiri, nggak dibarengi huruf ataupun yang lainnya. 5. 5, oke good. Ini 5 konstanta. Mana koefisien? 3. 3. Kalau variabel? N. Oke. Variabel ini bisa berbentuk huruf. Pokoknya yang ada hurufnya itu berarti variabel. Oke, sampai sini. Masih ingat jadinya tentang komponen yang tadi? Masih. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Farah juga belajar em, menghitung multilangkah. Kalau multilangkah itu ada satu langkah atau lebih dari dua multi. Lebih dari 2. Lebih dari dua. Menurut Farah hari ini ada yang sulit gak? Gak ada. Enggak ada. Yang paling mudah yang apa? Apakah tadi soal yang terakhir? Ataukah tadi yang kita kerjakan bareng-bareng di slide sama Faki? Yang mana? Soal terakhir. Soal terakhir. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ada. Nggak ada. Oke, kalau gitu kita foto dulu. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kita hari Rabu. Tapi hari Rabunya kita udah masuk ke siang karena udah masuk ke tanggal periode 17. Bye-bye. Miss izin tutup ya. Iya.